Berpesona kau hilangkan nama dan pergilah kau hindari kota. Apapun itu kami masih bersama di Cianjur milik kita. Sampaikan padanya perkampungan dosa sebagai pelarian itu biasa. Kembalilah pintunya dan kawalan berdasari kabar masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aing Haji Ceko di channel Haji Ceko Official Cianjur milik kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim berdak. Pada kesempatan kali ini gua bakal berbagi wawasan seputar sebuah genrenya, nyata genre punk. Gua tahu atau orang nyaho lahnya marane khususnya berdak Cianjur mungkin lebih nyaho wawasannya lebih luas tentang seputar genre, tapi di sini orang hanya pengen berbagi saja, hanya berbagi wawasan mungkin ke produk anyar ataupun yang sudah dulu juga yang mengulangnya lah karena ini mengingatkan kembali ya. Jadi hari ini gua bakal ngupas tuntas soal punk ya, apa itu punk, seperti apa itu punk, dan bagaimana sejarahnya ya. Jangan kemana-mana. Punk rock adalah salah satu cabang genre dari musik rock. Musik punk rock ini muncul pada era 1970-an dengan munculnya band seperti The Clash dan Sex Pistols. Dikutip dari Wikipedia, kelompok punk sering meniru struktur musik sederhana seperti musik garage rock dari tahun 1960-an. Biasanya mereka terdiri dari satu drum kit, satu atau dua elektrik gitar, satu elektrik bass, dan vokal. Simpel sekali ya, sangat-sangat simpel pisan, ya musik simpel lah. Drum biasanya hanya memiliki satu snare drum, satu tom, satu floor, satu bass drum, hi-hat, satu atau dua crash cymbal, dan satu ride cymbal. Pada tahun 1990, musik punk rock dikenalkan kembali oleh sebuah band, yaitu Nirvana. Walau pada akhirnya mayoritas media menyebut Nirvana dengan istilah grunge atau rock alternatif. Kesuksesan album Nevermind dari Nirvana diakui sebagai pembuka jalan kepada musik punk rock untuk dikenal oleh dunia luas seperti saat ini. Pada tahun 2007, perusahaan sepatu punk rock dari Inggris, Doc Martens, membuat iklan promosi yang menggunakan foto-foto ikon yang telah berjasa mengenalkan musik punk rock, yaitu Joe Ramone dari Ramones, Sid Vicious dari Sex Pistols, dan Joe Strummer dari The Clash, bahkan dari Kurt Cobain dari Nirvana. Tidak seperti aliran musik lainnya, punk lebih mengutamakan pelampiasan energi dan curhat ketimbang aspek teknis bermain musik. Para pecinta punk berprinsip bahwa tidak perlu jago bermain musik, yang penting penampilannya oke, dan yang namanya unek-unek harus bisa dikeluarkan. Dan memang buktinya Sid Vicious dari Sex Pistols tidak jago bermain bass. Meski demikian, orang-orang tidak memandangnya dengan remeh. Malah justru Sid banyak digandrungi para pecinta punk. Punk juga memiliki sebuah keyakinan anak-anak muda yang mempunyai landasan pemikiran DIY atau do it yourself. Penilaian punk dalam melihat suatu masalah dapat dilihat melalui lirik-lirik lagunya yang bercerita tentang masalah politik, lingkungan, hidup, ekonomi, ideologi, sosial, dan bahkan masalah agama. Selain itu juga, sebagai tambahan, musik punk terkenal dengan temponya yang luar biasa cepat, biasanya 200 BPM atau beat per menit. Tak ada yang tahu pasti kapan dan di mana munculnya budaya punk pertama kali. Tapi dari rock and roll ke punk sebetulnya memiliki dasar sikap yang sama dengan musik rock and roll, aliran musik yang lahir pada tahun 1995. Dulu rock and roll itu menjadi musik milik generasi muda yang ingin memberontak terhadap kemapanan,
sehingga dijauhi dan tidak disukai para orang tua. Tapi saat rock mulai kehilangan greget dan dianggap monoton, mulailah ada kata kusuk untuk menciptakan jenis musik baru yang ekstrim sebagai reaksi melawan kejenuhan tadi. Dari keresahan itulah aliran punk lahir. Pada tahun 1964, terjadi serbuan besar-besaran grup asal Inggris ke Amerika dan menjadi biang keladinya adalah The Beatles. Melihat tren baru itu, remaja Amerika pun sadar bahwa sebuah grup sanggup mengerjakan semuanya sendiri. Maka, di berbagai pelosok Amerika, anak-anak sekolah pun mulai membentuk band dan latihan di garasi rumah mereka sendiri. Karena mereka baru belajar, musiknya pun tidak yang susah-susah. Mereka cenderung belajar dari grup yang alirannya simple, tapi ngerok, macam The Rolling Stones, The Who, The Yardbirds, yang musiknya lebih menitik beratkan pada riff dan power, bukan struktur lagu yang kompleks. Ketika mereka pada gilirannya mulai menulis lagu sendiri, musik mereka sangat bersemangat dan relatif kencang, sehingga menggugah semangat para pendengarnya. Sesuai dengan tempat kelahirannya, orang memberi julukan untuk warna musik ini, garage rock. Nah, grup-grup yang lahir contohnya The Stainless kalau nggak salah ya, The Seed, terus The Music Machine, The Lips, dan lain-lain lah banyak. Dan dari sini lahirlah sound yang selanjutnya berkembang jadi punk rock. Dari Iggy Pop hingga Ramones, punk selanjutnya berkembang sebagai buah kekecewaan musisi rock kelas bawah terhadap industri musik yang saat itu didominasi musisi rock mapan seperti The Beatles, Rolling Stones, dan Elvis Presley. Musisi punk tidak memainkan nada-nada rock teknik tinggi atau lagu-lagu cinta yang menyayat hati. Sebaliknya, lagu-lagu punk lebih mirip teriakan protes demonstran terhadap kejamnya dunia. Lirik lagu-lagu punk menceritakan rasa frustasi, kemarahan, dan kejenuhan berkompromi dengan hukum jalanan, pendidikan rendah, kerja keras, pengangguran, serta represi aparat pemerintah dan figur penguasa terhadap rakyat. Akibatnya, punk dicap sebagai musik rock and roll aliran kiri, sehingga sering tidak mendapat kesempatan untuk tampil di acara televisi. Perusahaan-perusahaan rekaman pun enggan mengorbitkan mereka. Memasuki dekade 70-an, punk mulai menemukan bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Ciri pemberontakannya makin kentara, dan segala rupa aksi panggung yang ugal-ugalan pun mulai muncul. Dari generasi pelopor punk ini, ada dua nama yang boleh disebut. Yang paling menonjol ya, yaitu MC5 dan The Stooges. Iggy adalah salah satu dari segelintir pentolan punk yang kiprahnya masih berlanjut sampai dasawarsa 90-an. Dan seiring dengan lahirnya generasi baru punk rock, namanya pun makin diakui sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam musik rock pada umumnya, dan khususnya pada punk. Pada tahun 1975, lahirlah beberapa grup musik baru seperti Blondie yang nge-pop, Talking Head yang avant-garde, dan The Voidoids, The Voidoids kalau nggak salah ya, yang berkutat dengan gitar, dan The Dead Boy yang nyeleneh, dan ada Ramones tentunya ya. Untuk Ramones punya citra seperti tokoh kartun 4 anak jalanan asal Queens ini yang tampil gahar dengan jaket kulit dan jeans belel seperti geng. Pada tahun 1980-an, di saat era punk di Inggris datang dan pergi, di berbagai penjuru dunia mulai muncul berbagai macam band beraliran punk dan belakangan menjadi legenda setempat. Di Irlandia contohnya ada grup The Undertones ya, di Australia ada The Saints, dan di Islandia baru ada The Queen. Di Amerika, gelombang terbaru pemusik punk US ini bukan berasal dari New York, melainkan dari California. Generasi ini mendapat pengaruh yang sama besar dari The Ramones dan Sex Pistols, tapi agak lain dengan kedua mentornya itu. Mereka sangat serius menghayati prinsip-prinsip dasar punk. Bagi mereka, punk bukan sekedar aliran musik, melainkan juga identitas.
gaya hidup, bahkan juga gaya hidup bahkan bertujuh. Di selatan Los Angeles, tepatnya di Hermosa Beach, sebuah kelompok punk metal baru bernama Black Flag bela-belain menyewa gereja sebagai tempat latihan mereka. Gila ya. Tempat ini selanjutnya menjadi pusat kegiatan pecinta punk setempat. Grup-grup yang lahir di sana, The Circle Jerk, Social Distortion, dan Suicidal Tendencies, dan lain-lain. Mereka lebih berhaluan keras, penampilannya lebih brutal, dan liriknya lebih radikal. Sementara di San Francisco, aliran punk lebih berpolitik. Di sana muncul nama-nama macam The Avengers, The Deals, dan yang paling dominan The Dead Kennedys. Grup yang terakhir disebut tadi melancarkan protes keras terhadap berbagai hal, mulai dari kebijaksanaan pemerintah sampai fasisme. Musik mereka berada di perbatasan antara punk yang melodius dan hardcore murni. New York juga melahirkan grup yang belakangan memperkaya hasanah musiknya dengan unsur lain seperti Beastie Boys dan Sonic Youth, dan juga ada The Misfits yang mengungsi dari New Jersey. Pada akhir tahun 1980-an, benih kebangkitan generasi kedua mulai ditanam di Los Angeles. Dulu, awal dasawarsa ini, di San Francisco pernah berdiri sebuah grup band bernama Bad Religion. Bad Religion memiliki personelnya yang rata-rata sangat intelek. Saking inteleknya, lagu mereka sering memakai kata-kata yang membuat orang Amerika harus membuka kamus. Bad Religion merupakan band yang mempelopori berdirinya generasi baru grup-grup punk California. Sebut saja macam Dynasty, Pennywise, NoFX, dan belakangan tentu saja Rancid, The Offspring, serta Green Day. Punk dan gaya hidup punk dapat dikategorikan sebagai bagian dari dunia kesenian. Punk merupakan subkultur yang lahir di London, Inggris. Pada awalnya, kelompok punk selalu dikacaukan oleh golongan skinhead. Namun, sejak tahun 1980-an, saat punk merajalela di Amerika, golongan punk dan skinhead seolah-olah menyatu karena mempunyai semangat yang sama. Namun juga dapat berarti jenis musik atau genre yang lahir pada awal tahun 1970-an. Punk juga bisa berarti ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini dengan segera merambah Amerika yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang dipicu oleh kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Punk berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri, melalui lagu-lagu dan musik dan lirik yang sederhana namun kadang-kadang kasar, beat yang cepat dan menghentak. Banyak yang menyalahartikan punk sebagai blues sniffer dan perusuh karena di Inggris pernah terjadi wabah penggunaan lem berbau tajam yang menggantikan bir yang tak terbeli oleh mereka pada saat itu. Banyak pula yang merusak citra punk karena banyak dari mereka yang berkeliaran di jalanan dan melakukan berbagai tindak kriminal. Punk lebih terkenal dari hal fashion yang dikenakan dan tingkah laku yang mereka perlihatkan, seperti potongan rambut mohawk ala suku Indian atau dipotong ala pit haircut dan diwarnai dengan warna-warna yang terang, sepatu boot, rantai dan spikes, jaket kulit, celana jeans ketat, dan baju yang lusuh, anti kemapanan, anti sosial, kaum perusuh, dan kriminal dari kelas rendah, pemabuk berbahaya, sehingga banyak yang mengira bahwa orang yang berpenampilan seperti itu sudah layak untuk disebut sebagai punker. Punk juga merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda yang berlandaskan dari keyakinan we can do it ourselves. Penilaian punk dalam melihat suatu masalah dapat dilihat melalui
lirik-lirik lagunya yang bercerita tentang masalah politik, lingkungan hidup, ekonomi, ideologi sosial, dan bahkan masalah agama. Psikolog berlian asal Rusia, Pavel Semenov, menyimpulkan bahwa manusia memuaskan kelaparannya akan pengetahuan dengan dua cara. Pertama, melakukan penelitian terhadap lingkungannya dan mengatur hasil penelitian tersebut secara rasional atau think. Kedua, mengatur ulang lingkungan terdekatnya dengan tujuan membuat sesuatu yang baru atau seni. Dengan definisi di atas, punk dapat dikategorikan sebagai bagian dari dunia kesenian. Gaya hidup dan pola pikir para pendahulu punk mirip dengan pendahulu gerakan seni avant-garde, yaitu dandanan nyeleneh, mengaburkan batas antara idealisme seni dan kenyataan hidup, memprovokasi audiens secara terang-terangan, menggunakan para penampil atau performer berkualitas rendah, dan mereorganisasi atau mendisorganisasi secara drastis kemapanan gaya hidup. Para penganut awal kedua aliran tersebut juga meyakini satu hal, bahwa hebohnya penampilan harus disertai dengan hebohnya pemikiran atau idea. Kegagalan Reaganomics dan kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam pada tahun 1980-an turut memanaskan suhu dunia punk pada saat itu. Band-band punk gelombang kedua di tahun 1980 sampai 1984 seperti The Crash Conflict dan Discharge dari Inggris, The X dan BJK dari Belanda, MDC dan Dead Kennedy dari Amerika telah mengubah kaum punk menjadi pemendam jiwa pemberontak atau rebellious thinker daripada sekedar pemuja rock and roll. Ideologi anarkisme yang pernah diusung oleh band-band punk gelombang pertama di tahun 1972 sampai 1978 antara lain Sex Pistols dan The Clash dipandang sebagai satu-satunya pilihan bagi mereka yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap otoritas negara, masyarakat maupun industri. Di Indonesia, istilah anarkis atau anarkisme digunakan oleh media massa untuk menyatakan suatu tindakan perusakan, perkelahian, atau kekerasan massal. Padahal menurut para pencetusnya yaitu William Godwin, Pierre Joseph Proudhon, dan Michael Bakhtin, anarkisme adalah sebuah ideologi yang menghendaki terbentuknya masyarakat tanpa negara, dengan asumsi bahwa negara adalah sebuah bentuk kediktatoran legal yang harus diakhiri. Negara menetapkan pemberlakuan hukum dan peraturan yang seringkali bersifat pemaksaan, sehingga membatasi warga negara untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kaum anarkis berkeyakinan bila dominasi negara atas rakyat terhapuskan, hak untuk memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia akan berkembang dengan sendirinya. Rakyat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa campur tangan negara. Kaum punk memaknai anarkisme tidak hanya sebatas pengertian politik semata. Dalam keseharian hidup, anarkisme berarti tanpa aturan pengekang, baik dari masyarakat maupun perusahaan rekaman, karena mereka bisa menciptakan sendiri aturan hidup dan perusahaan rekaman sesuai keinginan mereka. Punk etika semacam itu yang lazim disebut DIY atau do it yourself, atau dalam bahasa Indonesia lakukan sendiri. Keterlibatan kaum punk dalam ideologi anarkisme ini akhirnya memberikan warna baru dalam ideologi anarkisme itu sendiri. Karena punk memiliki kekhasan tersendiri dalam gerakannya. Gerakan punk yang mengusung anarkisme sebagai ideologi lazim disebut dengan gerakan anarko-punk. Bekal etika DIY, beberapa komunitas punk di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang merintis usaha rekaman dan distribusi terbatas. Mereka membuat label rekaman sendiri untuk menaungi band-band sealiran sekaligus mendistribusikannya ke pasaran. Kemudian usaha ini berkembang menjadi semacam toko kecil yang lazim disebut distro. CD dan kaset tidak lagi menjadi satu-satunya barang dagangan. Mereka juga memproduksi dan mendistribusikan t-shirt, aksesoris, buku dan majalah,
poster, serta jasa tindik atau piercing, dan bahkan tato. Seluruh produk dijual terbatas dan dengan harga yang amat terjangkau. Dalam kerangka filosofi punk, disto adalah implementasi perlawanan terhadap perilaku konsumtif anak muda pemuja Levi's, Adidas, Nike, Calvin Klein, dan bahkan barang bermerek luar negeri lainnya. Nah, itu adalah sedikit sejarah berdirinya atau lahirnya punk ya. Dari cerita tadi kita bisa menyimpulkan bahwa punk itu tidak hanya sebuah genre musik ya, tapi ternyata sebuah gaya hidup ya, gaya hidup yang sebenarnya ya. Jadi pesan yang ingin disampaikan pada video gua kali ini adalah ini terutama untuk para orang tua ya, para orang tua mungkin, dan juga halayak ramai lah, orang-orang yang ada di jalan atau orang. Tidak selamanya anak punk itu identik dengan kekerasan atau anarkisme. Bahkan jika setelah kalian mengetahui apa itu anarkisme sendiri, mudah-mudahan kalian tidak menyalahgunakan atau hanya sekedar ikut-ikutan saja ya, tapi bisa menjiwai dan mengetahui ya apa itu anarkisme, memahami bagaimana anarkisme itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka dari itu pesan gua untuk seluruh anak punk Cianjur, khususnya Cianjur dan umumnya seluruh Indonesia ya, tetap kalian yakini gaya hidup kalian, tetap yakini idealisme kalian ya, tetap yakini gaya hidup kalian, tapi ingat ya, dan tetap bermain musik dengan beat 2000 bahkan kalau bisa ya, kalau ada ya, 2000 beat per second anaknya. Tapi jangan rusak citra punk itu sendiri dengan melakukan banyak tindak kekerasan ya, karena punk yang sebenarnya itu tidak seperti itu ya. Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih dan salam equality untuk seluruh anak punk Cianjur dan Indonesia khususnya ya. Terima kasih udah menyaksikan video gua kali ini ya. Mudah-mudahan di next video gua bakal bahas genre lainnya ya, dan pasti gua bakal bahas semua genre musik, terutama genre musik underground, bahkan cara berpikir dan kehidupan mereka ya. Sebelum itu gue ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support gue. Terima kasih untuk barudak Cianjurnya khususnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, untuk berbagi wawasan seputar musik di Cianjur khususnya. Sampai ketemu di konten gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur milik kita.